mengerjakan rencana supervisi kita di kelas 4, yaitu tentang pembelajaran IPA. Bagaimana Bu, sudah siap? Iya, sudah siap Bu Ayu. Oke, baik Bu. Oh ya, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai nanti? Bu Ayu, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai melalui kegiatan pembelajaran IPA di kelas 4, yang pertama, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, siswa mampu menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, siswa mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, siswa mampu menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya secara sistematis dan benar. Itu tujuan pembelajarannya Bu Ayu. Wah, materinya sangat menarik sekali ya Bu. Oh ya Bu, bagaimana metode pembelajaran yang akan digunakan? Ya, jadi metode pembelajaran yang akan saya gunakan Bu Ayu, yang pertama yaitu penugasan, kemudian tanya jawab, kemudian diskusi kelompok, dan ceramah. Iya, baik, sangat luar biasa sekali ya. Ya Bu, semoga kegiatan belajar mengajar Ibu nanti berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih banyak Bu Ayu. Sama-sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, pagi ini kita kembali lagi bertemu untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita pagi ini, kita akan berdoa dulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, silakan Lila, di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bella, silakan duduk kembali. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Ya, bagus ya. Semua hadir, semua datang ke sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar kita pada hari ini. Anak-anak Ibu yang baik, hari ini sebelum kita mulai kegiatan belajar kita akan bersama-sama menyanyikan lagu untuk bangsa Indonesia Raya. Ayo semuanya silakan berdiri. Ya, silakan. Siapa yang bisa memimpin lagu Indonesia Raya? Ya, Cahaya. Ya. Hirlah Indonesia Raya. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Cahaya. Silakan duduk kembali. Anak-anak, nah hari ini sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian datang ke sekolah hari ini ya. Nah sekarang Ibu akan membagikan emoji. Silakan kalian pilih perasaan kalian mana yang sesuai dengan emoji mana
Yang mana? Sesuai dengan perasaan kalian masing-masing. Yang mana? Silakan pilih. Yang mana? Yang mana? Ya. Nah, sekarang sudah semua memegang emoji sesuai dengan perasaan kalian hari ini. Nah, sekarang coba mulai dari Amel. Coba perlihatkan emojinya. Nah, emojinya ini menunjukkan perasaan apa itu Amel? Marah. Kenapa marah Amel? Kenapa Amel merasa marah hari ini? Ya, ayo Kak Amel. Amel berkelahi dengan adiknya pagi ini? Iya. Ya, jadi Amel katanya perasaannya hari ini marah karena dia bertengkar dengan adiknya hari ini. Jadi nggak boleh begitu ya, nanti harus mengalah-mengalah sama adik, ya. Ayo, Tiara, emoji apa? Marah. Kenapa marah perasaannya hari ini? Apa yang terjadi di rumah atau di sekolah? Iya, karena dia lupa sarapan. Ya, Tiara harus bangun lebih cepat lagi. Pak. Sinar, emojinya apa itu? Senang. Kenapa senang? Iya, senang karena dia kasih uang jajan yang banyak sama om bapaknya. Iya. Si Irfan? Irfan? Iya, dia senang. Kalau Ari? Kenapa Ari? Iya, dia kasih uang jajan juga. Kalau Farah, emoji apa ini? Senang. Kenapa senang? Iya, bisa mengikuti upacara. Kalau Cahaya? Emojinya cemberut. Kenapa Cahaya cemberut? Iya, tapi apa? Iya, Bibi. Kamu kan? Dela? Iya, makanya berangkat pagi-pagi sekali ke sekolah. Iya, bagus anak-anak. Jadi hari ini, walaupun perasaan kalian ada yang senang, ada yang sedih, atau ada yang marah, jadi Ibu harapkan dalam kegiatan belajar kita pagi ini, semuanya harus tetap merasa senang. Walaupun perasaan kalian dari rumah tadi ada yang marah karena mungkin berkelahi dengan adiknya, atau mungkin karena tidak sarapan atau lambat bangun sehingga terlambat ke sekolah. Jadi itu Ibu harapkan tidak akan mempengaruhi kegiatan belajar kita pagi ini. Nah, sekarang coba kita akan melakukan kegiatan peregangan. Ya. Sekarang coba semuanya. Tarik napas yang dalam, kemudian hembuskan perlahan. Tarik lagi napas yang dalam, hembuskan perlahan. Ya. Nah, dengan cara seperti ini, itu membuat tubuh kita menjadi rileks, ya. Yang tadinya tegang, marah, sekarang menjadi lebih rileks atau menjadi lebih menyenangkan. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar, ya. Materi kita hari ini adalah tentang apa? Iya, bagian-bagian tubuh-tumbuhan. Nah, pada minggu yang lalu, Ibu sudah menjelaskan juga sedikit tentang materi tentang tumbuhan, ya. Tentu kalian sudah ada mengingat sedikit-sedikit apa yang sudah dijelaskan minggu lalu, ya. Dan Ibu juga sudah memberikan kalian tugas tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, hari ini kita akan lebih memperjelas lagi materi bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, adapun kegiatan belajar kita hari ini dengan tujuan, ya, sekarang boleh kalian perhatikan. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang kalian pilih sebentar, ya, kalian dapat menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, kalian mampu mengidentifikasi fungsi dari bagian-bagian tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang kalian pilih, kalian dapat menulis laporan sederhana tentang fungsi bagian-bagian tumbuhan dan fungsi secara sistematis dengan benar. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Nah, anak-anak ibu sekalian, nah sekarang
bagian-bagian dari tumbuhan yang ibu bawa ini apa saja? Ya, apa? Ya, batang. Nah, sekarang ibu mau tahu batang. Kemudian apa lagi? Daun. Apa lagi? Bunga. Dan apa lagi? Buah. Nah, ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, anak-anak, tumbuhan ini merupakan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati yang berasal dari alam. Nah, tumbuhan mempunyai fungsi untuk apa tadi sesuai dengan penjelasan di video tadi, ada yang masih ingat? Apa? Fungsinya tumbuhan? Jika terjadi hujan, dia dapat apa? Menyerap air, ya, menyerap air sehingga jika di gunung kalau hujan tidak akan terjadi apa? Iya, tidak akan terjadi longsor. Jadi itu salah satu fungsi dari tumbuhan. Dia menahan tanah jika saat hujan turun, sehingga air hujan tersebut tidak akan membuat tanah menjadi longsor. Nah, anak-anak, seperti penjelasan tadi juga, tumbuhan, ya, tumbuhan mempunyai bagian-bagian dengan fungsi-fungsi tersendiri. Misalnya, kalau akar tadi fungsinya untuk apa? Siapa yang masih ingat? Akar tadi fungsinya untuk apa? Iya, benar sekali Cahaya, menyerap air, bagus. Kemudian kalau batang, fungsinya untuk apa tadi? Batang, fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Nah, air diserap oleh akar, kemudian dibawa kemana? Dia ke batang. Kemudian batang akan membawa air ke daun, ya. Nah, kalau daun fungsinya untuk apa? Iya, benar sekali, fotosintesis. Siapa yang tahu apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Proses pembuatan makanan pada daun, ya, pada tumbuhan dengan bantuan apa? Sinar matahari. Jadi sumber makanan dari tumbuhan, tanaman tumbuhan itu berasal dari proses fotosintesis yang terjadi pada daun. Nah, setelah menjadi makanan, dilakukan proses fotosintesis, makanan tersebut akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh tumbuhan, baik itu ke batang, ke akar, ke buah, menjadi sumber energi bagi tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada juga bagian tumbuhan yang lain, yaitu selain akar, batang, daun, apa lagi? Bunga. Ya, bunga itu merupakan calon untuk membuat buah, ya. Nah, kemudian buah tersebut, ya, ada bijinya. Biji tersebut akan menjadi bakal tumbuhan baru jika dia tumbuh dan jatuh ke tanah. Nah, jadi itu bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, sebelum ibu lanjut, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nah, ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan minat dan bakat kalian yang sudah ibu bentuk minggu lalu, ya. Ada kelompok, ya, ada kelompok ya, visual, kemudian ada kelompok kinestetik, dan ada auditori. Ya, itu sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang menggambar, ada yang menulis, dan ada yang menggunakan benda nyatanya, ya, secara langsung melihat apa fungsi-fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Nah, karena sudah ibu bentuk seperti minggu lalu, sesuai dengan materi yang sudah ibu ajarkan, nah sekarang ibu akan membagi tugas kalian. Silakan membuat. Nah, yang menggambar, ibu akan tugaskan membuat gambar tentang bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Dan buat gambarnya yang semenarik mungkin, kemudian diwarnai dan ditulis ini apa namanya, apa fungsinya, dan seterusnya. Kemudian kelompok yang auditori, ya,
akan menulis, ya, menulis bagian-bagian tumbuhan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini misalnya ini apa fungsinya, ini apa fungsinya, kalian tulis. Dan kemudian yang ketiga kinestetik, jadi ada tumbuhan nanti sebentar kalian akan tunjukkan, oh ini bagian ini, namanya ini, fungsinya ini, ya. Nah sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan yang sudah mendapatkan lembar kerjanya, KPD-nya silakan dikerjakan. Ya. Ya, terus ini. Dan yang kelompok ketiga, kalian silakan yang kinestetik, silakan kalian mencari tumbuhan yang ada bagian-bagiannya sesuai dengan materi kita hari ini, ya. Nanti kalian ambil, kemudian kalian pelajari bersama dengan teman kelompoknya. Ini bagiannya ini, fungsinya ini, ya. Ini silakan kalian baca LKPD-nya, nanti kalian cari tumbuhannya, ya. Ya, silakan bekerja kelompok sesuai dengan tugasnya masing-masing, ya. Anak-anak, kalian sudah dapat tumbuhannya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, ini apa namanya? Akar. Apa fungsinya? Menyerap air dan mineral dari tanah dan Ya. Kemudian, yang ini apa namanya? Batang. Apa fungsinya batang? sebagai tempat penyimpanan cadangan. Ya, sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan atau menyalurkan air menuju ke daun, ya. Kemudian, ini apa namanya? Apa namanya? Daun. Apa fungsinya daun? Tempat terjadinya Proses fotosintesis. Ya, tempat terjadinya proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses memasak atau membuat makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun, ya. Makanan tersebut itu yang membuat tumbuhan itu bisa menjadi tambah besar, kemudian dia bisa menghasilkan buah. Jika makanannya itu bersisa, itu akan menjadi cadangan makanan disimpan di buah. Ada juga yang disimpan di batang, ya. Ada juga yang disimpan di akar. Kemudian apalagi bagian-bagian tumbuhan yang lain? Ini ada apa yang bisa kalian lihat sini? Coba perhatikan. Bunga. Apa fungsinya bunga? Tempat terjadinya penyerbukan sebagai alat. Iya, tempat terjadinya penyerbukan, ya. Di bunga ini terjadinya penyerbukan. Ada yang disebut dengan benang sari dan putik. Jadi bertemunya benang sari dan putik itu disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan itu bisa membuat namanya pembuahan. Dari penyerbukan terjadilah pembuahan. Dari pembuahan tersebut nanti akan terbentuk yang namanya apa? Buah, ya. Akan terbentuk namanya buah. Yang mana buah? Coba. Ya. Apa fungsinya buah? Apa fungsinya buah? Untuk melindungi biji lalu Ya, buah ini fungsinya untuk melindungi biji dan sebagai tempat cadangan makanan. Ya, jadi itu fungsi dari bagian-bagian tumbuhan yang sudah kalian ambil dari halaman sekolah. Jadi kalian sudah mempelajarinya. Jadi itulah bagian-bagian dari tumbuhan tersebut.
belajar hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan? Silakan dijawab. Anak, silakan buka tugasnya kalau yang sudah selesai. Ya, silakan duduk kembali yang sudah. Silakan duduk kembali. Duduk kembali kalau sudah. Ya, perhatikan. Jadi kalian sudah menjawab soal evaluasi. Nah, semua hasilnya sangat bagus, ya. Jadi kalian sudah bisa menjawab soal dengan benar. Nah, anak-anak, bagian-bagian tumbuhan itu ada 5. Yang pertama adalah akar, yang kedua adalah batang, yang ketiga adalah daun, yang keempat bunga, dan kelima buah. Kelima bagian tumbuhan ini mempunyai fungsi masing-masing, ya. Jadi sudah kalian pelajari tadi dan Ibu harapkan itu bisa berguna bagi kalian untuk dalam menjalankan kehidupan setiap hari, karena tumbuhan itu adalah sumber daya alam hayati yang selalu kita manfaatkan dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada yang bertanya? Ya, kalau tidak ada, nah hari ini kita akan menutup pelajaran kita. Nah, sebelum itu Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini, belajar hari ini bagaimana perasaannya? Senang. Kenapa senang? Iya, karena bisa belajar bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua adalah kalian bisa menonton video dan tahu apa fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, jadi Ibu sangat senang kalian bisa mengikuti kegiatan belajar hari ini dengan baik. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelum kita menutup kegiatan belajar kita hari ini, kita akan bernyanyi lagi satu lagu, yaitu lagu kebangsaan. Siapa yang tahu lagu apa? Lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan Cahaya yang maju ke depan. Berdiri semuanya. Membuat lagi gambar tumbuhan dan tulis bagian-bagiannya. Tumbuhan apa saja yang ada sekitar rumah kalian, kalian buat gambarnya, tulis bagian-bagiannya beserta fungsinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, sekarang kita akan berdoa. Ibu minta doa ini dipimpin oleh Ari. Ya, ya. Lindungilah kami dan teman-teman kami pulang ke rumah masing-masing. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ari. Nah, anak-anak, kegiatan belajar kita hari ini sudah selesai. Ibu akhiri
Siap, Bu. Oke. Ya baik Bu Gusti, di sini pertanyaan yang pertama saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, syukurlah Bu Ayu, perasaan saya itu sangat senang karena pada saat saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, siswa sangat aktif dan sangat antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Ternyata siswa Ibu sangat aktif dan saya juga lihat siswa Ibu juga antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai terkait materi yang diberikan? Baik Bu Ayu, jadi tujuan pembelajaran dari materi saya tentang tumbuhan yaitu siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian tumbuhan, dan siswa dapat mengerjakan tugas sederhana terkait dengan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Baik, terima kasih. Nah, di sini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan ya, adakah persiapan yang Ibu lakukan agar tujuan itu tercapai dengan sempurna? Iya, ada Ibu Ayu. Jadi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, saya menyiapkan dulu FYP yang akan saya pakai, kemudian video pembelajaran yang terkait dengan bagian-bagian tumbuhan, dan gambar-gambar tentang fungsi dan bagian-bagian tumbuhan tersebut. Luar biasa sekali ya Bu Gusti, sudah menyiapkan video, sudah menyiapkan gambar-gambar. Nah, apakah selain video dan gambar-gambar ada tidak media lain yang digunakan agar siswa itu bisa lebih paham dengan materi yang digunakan? Iya, ada Ibu Ayu. Jadi selain menggunakan kedua media tersebut, saya juga menggunakan media tumbuhan hidup supaya siswa saya itu bisa lebih memahami tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Bu, terima kasih. Nah, kemudian sesuai dengan area pengembangan ya, lalu dari segi pengetahuan maupun dari segi keterampilan. Nah, apakah ada tidak kendala yang Ibu hadapi selama Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas? Menurut saya, kegiatan pembelajaran saya sudah berjalan dengan baik, Bu Ayu. Meskipun masih ada beberapa kekurangan dan beberapa hal yang harus saya tingkatkan ke depannya. Jadi Ibu mengalami sedikit kendala ya. Nah, kalau boleh tahu ya Bu, apa sih kendala yang Ibu alami saat Ibu mengajar di kelas? Ya, pada saat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu Ayu, siswa setelah saya bagi kelompok, mereka ada beberapa siswa yang belum paham apa yang harus mereka kerjakan, belum mengerti bagaimana menggunakan petunjuk LKPD yang saya berikan, sehingga siswa tersebut ribut dan bercerita dengan temannya. Seperti itu kendalanya. Terima kasih. Jadi ada sedikit kendala di mana siswanya itu ribut ya karena belum memahami LKPD yang Ibu berikan. Jadi bagaimana solusi Ibu dalam mengatasi kendala? Ya, jadi begini Bu Ayu. Setelah melihat siswa saya ribut karena mereka belum mengerti bagaimana mengerjakan LKPD yang saya berikan, saya mendatangi setiap kelompok, kemudian menjelaskan kepada siswa bagaimana cara mengerjakan LKPD tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada dalam LKPD tersebut, sesuai dengan minat dan daya belajar. Ya baik, terima kasih Ibu Gusti. Ternyata Ibu sudah bisa mengatasi kendala Ibu saat memberikan materi di kelas sehingga kelompok Ibu menjadi lebih fokus kembali. Ya baik Ibu Gusti, satu pertanyaan lagi boleh Bu? Iya, boleh. Ya, Ibu. Nah, apa yang sudah baik yang sudah Ibu pahami serta apa yang perlu Ibu tingkatkan kembali agar pembelajaran di kedepannya menjadi lebih efektif? Ya, jadi Bu Ayu, saya sangat melalui kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas tentang pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Ayu imbaskan kepada saya jadi bisa lebih memahami bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu.
beberapa hal kekurangan yang saya temukan selama kegiatan pembelajaran di kelas itu akan saya tingkatkan ke depannya dengan membuat siswa menjadi lebih aktif, antusias dan kreatif dengan menggunakan metode yang tepat. Luar biasa sekali ya. Ternyata ibu di sini ingin meningkatkan kembali agar siswa tersebut aktif, kreatif dan bisa lebih menyenangkan dalam belajar di kelas. Nah, saya berharap semoga tujuan itu dapat tercapai dengan baik dan pembelajaran berikutnya kembali lagi lebih efektif. Ya, baik Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu atas masukan positifnya untuk saya hari ini dan untuk pembelajaran saya ke depannya. Iya, sama-sama Bu Sri. Ya. Oke, baik. Kepada Ibu Nadia Hafid, saya mohon untuk memberikan pengumuman berikutnya kepada saya. Ya, terima kasih dari percakapan tadi cukup menarik. Kemudian ini pengalaman pertama gitu ya. Tentu ada perasaan lega dan juga ya rasa was-was kan. Nah, itu namanya guru yang memulai di belajar dari pengalaman yang ada. Dan harapan saya kepada Ibu Ayu, apa yang sudah diimbaskan kepada Ibu Sri, semoga ke teman-teman lain juga mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 6, 5 itu bisa diimbaskan supaya memang benar-benar itu juga paham mengenai pembelajaran yang seperti ini. Ada KSL-nya, ada nilai positifnya, ada pembelajaran yang diferensiasinya. Nah, semoga kedepannya menjadi lebih meningkatkan seperti yang Ibu sudah dapatkan tadi. Dan setelah melihat dari yang Ibu sudah serahkan kepada saya, baik melalui observasi kemudian hasil catatan dari lembaran observasi, saya lihat bahwa semua sudah dilakukan dengan prinsip dari coaching itu sendiri. Jadi semua sudah bagus, apa yang sudah bagus dipertahankan, apa yang kurang bisa diperbaiki kembali. Dan harapannya bukan saat hanya PDP ini karena menuntut tadi, tapi harapan saya semoga kedepannya lagi jangan cuma saat ini kita berkesinambungan supaya memang pembelajaran yang berguna kepada itu benar-benar terwujud di sekolah kita ini. Sekian dari saya, terima kasih atas segala usaha, motivasi dan lain-lain yang itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.